Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Kartini yang biasa diperingati setiap tanggal 21 April adalah bentuk penghormatan perjuangan Raden Adjeng Kartini dalam emansipasi perempuan Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa. Kartini masa kini adalah sosok perempuan yang mandiri, cerdas, berpendidikan tinggi, dan berdaya yang berani bermimpi serta berkontribusi di berbagai bidang. Mereka meneladani semangat emansipasi dengan menjadi pemimpin profesional di industri teknis, aktivis pendidikan hingga berdaya secara ekonomi. Baik, saya Christine Simanjuntak akan membawa acara Talk Today hari ini tentunya membahas mengenai Kartini masa kini dan masa depan. Bersama narasumber kita, Ibu Yena Iskandar Maksum. Beliau ini adalah sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung yang juga merupakan pengusaha penerus generasi ketiga Maksum Group dan juga bisa dikatakan sebagai Kartini masa kini. Assalamualaikum Bu Yena. Waalaikumsalam Teh Kristi. Sehat Bu? Alhamdulillah. Harus tetap sehat ya? Harus tetap sehat, harus semangat seperti Kartini. Harus semangat seperti Kartini. Jadi nggak salah ya Bu kalau misalnya saya bilang Bu Yena ini termasuk Kartini masa kini. Iya, dan sepertinya masih banyak lagi Kartini yang lain ya. Alhamdulillah saya bisa diundang di sini. Terima kasih Pak JTV sudah mengundang saya Oke. di acara ini. Iya. Bu Yena, boleh kita tahu sedikit pandangan Ibu mengenai Kartini di tahun 2026 ini Bu? Ya, tentunya masih ada relevansi ya antara semangat Kartini di masa itu dengan sekarang di tahun 2026. Tapi mungkin hanya berbeda saja, ruangnya lebih banyak karena waktu itu kan dibuka ruangnya oleh Ibu Kartini, akses pendidikan, dan sekarang perempuan-perempuan sekarang bisa memilih. Nah itu mungkin nantinya mungkin lagi kepersaingan semangatnya seperti itu ya. Jadi perempuan masa kini itu ya tentunya perempuan yang tadi yang ingin berdaya, yang mandiri, ya, yang cerdas gitu kan, dan banyak lah mungkin ada atlet juga yang mereka juga sama berjuangnya. Betul. Seperti itu. Jadi para perempuan dengan perjuangannya masing-masing gitu ya Bu ya? Perjuangannya masing-masing. Dan yang paling penting adalah saat ini perempuan ini tidak takut untuk bermimpi. Tidak takut untuk bermimpi. Ya, kalau dulu mungkin karena dibatasi ya. Betul. Banyak pembatasan dulu kala ya sekolah aja kan nggak boleh. Jadi boro-boro mau bermimpi gitu. Kalau sekarang kan mimpinya udah banyak. Nah tinggal nanti menyeimbangkan antara mimpi itu dengan kodratnya seperti itu. Kalau misalkan udah berumah tangga ya tinggal penyeimbangan itu saja. Berarti Kartini sekarang kalau kita bisa lihat lebih semangat lagi gitu ya Bu ya? Lebih semangat lagi di era sekarang. Selain perjuangan ataupun semangat-semangat yang mungkin diturunkan ya Bu ya dari Raden Adjeng Kartini, hal apa lagi yang bisa dilihat yang sudah kita pelajari didapatkan dari era Kartini ini? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi Raden Adjeng Kartini ini kan sosok seseorang yang pemberani, ya kan? Iya. Dia berani mendobrak tanpa menghilangkan nilai. Betul. Ya kan, nilai-nilai sebagai perempuan. Nah, ini mungkin yang menjadi teladan bagi kita gitu bahwa perubahan itu bisa dilakukan, tetapi tetap kita harus tidak meninggalkan nilai-nilai sebagai kodrat kita sebagai perempuan. Oke, nilai-nilainya tetap dijaga. Nilai-nilainya gitu ya? tetap dijaga seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang juga banyak perempuan yang merasa bahwa setelah memiliki impian menjadi berdaya, melupakan nilai-nilai, itu gimana? Masih bisa dibilang Kartini nggak sih? Atau sebenarnya ciri-ciri Kartini masa kini ini seperti apa nih Bu yang bisa dikatakan sosok Kartini? Gitu? Iya, sosok Kartini itu tadi udah saya sampaikan ciri-cirinya adalah mandiri. Harus mandiri. Mandiri. Oke. Bisa mandiri, berdaya. Mandiri, berdaya, cerdas, support dengan sesama perempuan. Nah itu Kartini saat ini dan dia juga dengan saat ini misalkan
digitalisasi, dia juga harus melek teknologi seperti itu ya. Itu Kartini sekarang. Kartini. Tadi Bu Yana bilang katanya kalau mau jadi Kartini masa kini harus mandiri. Mandiri secara apa dulu nih Bu? Kita pengen mandiri tahu nih. Ini kan ada mandiri secara ekonomi yang secara ekonomi. Okay. Kalau sekarang kan banyak ya perempuan-perempuan yang tentunya punya peran nih di bidang ekonomi seperti UMKM. Betul. Itu banyak ibu-ibu tuh yang pada tangguh-tangguh gitu ya. Lalu ada juga perempuan-perempuan ini juga masuk ke dalam bidang pendidikan ya. Teman-teman saya yang masih muda-muda tuh perempuan udah ada yang profesor seperti itu. Lalu ada ibu rumah tangga yang tangguh juga, itu juga perempuan Kartini masa kini juga. Termasuk ibu-ibu rumah tangga yang ngurus anak-anaknya, itu jangan dianggap mereka tidak punya peran. Itu mereka punya peran yang sangat luar biasa terhadap anak-anaknya, karena mendidik anak itu kan tentu butuh keilmuan. Kan kalau misalkan kita tidak punya ilmu, tidak terdidik, yang ngurus anak juga mungkin tidak seperti yang diharapkan mungkin ya, seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa setiap perempuan Indonesia ini adalah Kartini juga gitu ya, Kartini seperti juga, itu. karena dengan peran-peran yang berbeda, mereka juga tentu punya semangat, punya perjuangan seperti itu. Jadi Kartini itu bukan harus menjadi seseorang tokoh yang besar. Harus punya profesi gitu. Oh tidak juga. Oh enggak juga ya. Seorang ibu yang ngurus anaknya, ibu yang terdidik dengan mengurus anaknya dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa tanggung jawab, itu adalah seorang Kartini juga. Iya, oke. Karena kalau jadi ibu rumah tangga berarti kan harus jadi dokternya anak juga. Betul, ya kan? iya. Harus jadi manajemen keuangan suami juga gitu ya. Sebenarnya itu mencangkup berbagai profesi sebenarnya ya. Dan itu pasti butuh perjuangan juga ya gitu, nggak mudah gitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita merasa ingin lebih berdaya gitu ya Bu ya, berarti harus ada sesuatu yang kita ikuti ataupun kita pelajari. Nah ini tadi saya udah sempat bilang Bu Yana ini kan sebenarnya ya udah enak banget nih penerus bisnis gitu ya Bu ya. Tapi apa sih yang membuat Ibu berpikir bahwa saya harus tetap berkarya gitu kan, harus tetap menjadi Kartini, sosok yang bisa dibilangnya lah ya, memberikan influence untuk masyarakat gitu Bu. Padahal kan kalau misalnya dilihat, udah nyantai aja lah gitu. Apa sih Bu yang pengen ditunjukkan bahwa saya harus terus tetap berkarya gitu? Nah itu ya, jadi mungkin cara berpikir kita tuh harus berubah. Kita berbisnis bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi di situ juga punya banyak syarat nilai, ya kan? Bukan hanya sebagai kita pewaris saja, karena mungkin tidak semua orang tahu juga bahwa kami juga dididik oleh orang tua saya, itu juga mandiri banget gitu, harus mandiri gitu, sampai harus membangun usaha itu tanpa modal orang tua. Seriusan, mungkin nggak banyak yang tahu, tapi kan di bidang yang lain, ya kan? Saat itu perusahaannya kami itu kan ada di bidang ini, ya saya nggak mau sebut lagi ini ya. Nah, tentu kan bapak saya ingin diversifikasi. Nah, tapi kadang-kadang sebagian orang beranggapan bahwa diversifikasi itu seperti, serakah ya, mau buat ini, padahal itu untuk mempertahankan dan juga keberlangsungan. Karena kan dari situ tuh nanti akan ada estafet kan. Betul. Oh ini passionnya di sini, nanti akan jadi lebih berkembang lagi gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita itu diwarisi mencari keuntungan saja, tapi kita juga harus mempertahankan gitu. Betul. Nah cara mempertahankannya seperti itu. Setiap generasi itu ya harus memiliki semangat yang sama dengan generasi yang sebelumnya. Oke, jadi perjuangannya juga sama-sama aja gitu. Betul, karena ya, kan Bu, dari ya? situ juga saya berpikir, kalau saya tidak mewarisi apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua saya, ini bagaimana ini kosong dong nanti generasi ini. Iya. Betul nggak? Kosong generasi ini. Anak-anak saya bagaimana nanti?
Kan kita bicara itu. Iya. Kita bicara keberlangsungan. Keberlanjutan. Makanya setiap apa yang menjadi tanggung jawab itu, menjadi amanah itu ya memang harus dipertanggungjawabkan. Berarti ini memang dari keluarga semua perempuan, keluarga dari ibu, saudara-saudara yang lain juga perempuan memang harus berdaya, atau dari ibu aja nih, saya yang pengen maju untuk lebih berdaya gitu, Bu? Sebetulnya kan perempuan ini, sebetulnya kita ini hidup itu kan pilihan ya. Iya. Kita pilihan mau seperti apa, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Tapi orang tua kami ini sangat mensupport sekali anak-anaknya seperti itu. Tapi pada akhirnya ya pilihan lagi, mau pilihannya kemana, dan pilihan itu yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Betul. Seperti itu. Jadi memang dikembalikan ke si anaknya. Dikembalikan gitu lagi ya? ke anaknya. Tapi alhamdulillah kok pada aktif semua. Pada aktif ya, tetap berdaya dengan perjuangannya masing-masing. Dengan perjuangannya masing-masing. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang kita sebagai perempuan memang sebaiknya sih berdaya gitu ya, agar kita tidak dipandang sebelah mata oleh gender sebelah gitu ya, Bu ya. Kan isunya seperti itu kan, harus keserataan gitu ya. Bukan mau bersaing ya? Bukan untuk bersaing. Justru malah bisa membantu ya. Membantu. Oke. Baik, nah kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Ibu Yena tentang ada pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa kita ikutin untuk bisa memberdayakan diri, bisa menjadi Kartini masa kini dan masa depan ya Bu ya. Tapi nanti setelah jeda iklan berikut ini.